Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Nurul Fauzia dari kelas C yang akan mempresentasikan tentang macam-macam metode penelitian. Sebelum kita masuki pembahasan, perlu kita ketahui bahwa urutan kerja apakah yang harus dilakukan sebelum melakukan penelitian tersebut. Yang kedua, alat-alat apa yang digunakan untuk mengukur ataupun dalam mengumpulkan data. Dan yang ketiga, bagaimana melaksanakan penelitian tersebut. Nah, perlu juga kita ketahui pengertian dari prosedur, teknik, dan metode. Pengertian singkat dari prosedur yaitu urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan dalam penelitian. Sedangkan teknik, alat-alat mengukur dalam penelitian. Dan metode yakni urutan-urutan bagaimana penelitian itu dilakukan. Nah, masuki macam-macam metode penelitian menurut para ahli. Pada tahun 1914, para ahli memutuskan bahwa ada 4 pembagian metode penelitian. Yang pertama yakni metode eksperimen. Yang kedua, metode sejarah. Yang ketiga, metode deskriptif. Dan yang keempat, metode kuesioner. Juga pada tahun 1931, para ahli juga memutuskan ada 4 kategori metode penelitian. Yang pertama, metode sejarah. Yang kedua, metode eksperimen. Yang ketiga, metode filsafat dan metode deskriptif. Langsung saja masuki metode yang pertama, pengertian metode sejarah. Yakni metode sejarah adalah penelitian dapat kita lihat dari segi perspektif serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode sejarah mempunyai perspektif yang historis. Yang kedua yakni ciri-ciri metode sejarah. Metode sejarah lebih banyak menggantungkan diri pada data yang diamati. Yang kedua, data yang digunakan lebih banyak bergantung pada data primer dibandingkan data sekunder. Yang ketiga, mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi lebih tua yang tidak diterbitkan ataupun yang tidak dikutip dalam bahan acuan yang standar. Yang keempat, sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama pengarang, tempat, maupun waktu. Jadi, pada metode penelitian sejarah ini, nama pengarang, tempat, dan waktu harus jelas. Yang kedua, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu set pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Ciri-ciri metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran tentang situasi atau kejadian. Sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data besar belakang. Namun, metode deskriptif mencakup metode penelitian yang lebih luas di luar metode sejarah dan eksperimental. Dan secara lebih umum sering diberi nama metode survei. Jadi metode deskriptif juga bisa dinamai dengan metode survei. Yang ketiga, metode eksperimental. Metode eksperimental merupakan metode penelitian yang sering digunakan lebih-lebih dalam penelitian eksakta. Secara sederhana, metode eksperimen bekerja dengan logika berikut. Contoh, jika A, maka B. Atau jika dipupuk, maka harga naik. Mungkin juga bisa diartikan metode penelitian yang sebab akibat. Yang keempat yakni grounded research. Suatu penelitian yang metodenya dicetus oleh Glasser dan Strauss pada tahun 1967, yang mana penelitian dengan metode ini adalah lawan dari penelitian secara verifikasi. Grounded research adalah metode penelitian yang mendasarkan diri kepada fakta dan menggunakan analisis perbandingan bertujuan untuk mengadakan general empiris, menetapkan konsep-konsep, membuktikan teori, dan mengembangkan teori di mana pengumpulan data dan analisis data berjalan dengan waktu yang bersamaan.
Ciri-ciri ground research adalah yang paling pokok yakni menggunakan data sebagai sumber teori, sehingga teori yang dibangun berdasarkan logika tidak ada tempatnya dalam menganut ground research. Nah, selanjutnya yang kelima yakni metode tindakan atau action. Metode penelitian action adalah suatu penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dan decision maker tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasikan dan dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan dan pembangunan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Harap koreksinya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.